Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adina Tusama Salsabila dari Program Studi Tadris IPSB NPM 2401071002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penginderaan dan pemetaan yang diampu langsung oleh Bapak Krisna M.Com. Kemudian presentasi ini akan membahas mengenai pengantar pengolahan citra atau dasar dan teknik pengolahan gambar digital. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas dalam penjabaran tentang pengolahan citra. Yang pertama yaitu ada dasar-dasar pengolahan citra. Yang kedua ada proses dasar pengolahan citra. Yang ketiga alat dan perangkat lunak dalam pengolahan citra. Dan yang keempat yaitu studi kasus dalam implementasi. Materi pertama yaitu tentang dasar-dasar pengolahan citra. Selanjutnya yaitu pengertian pengolahan citra. Definisi pengolahan citra. Pengolahan citra adalah teknik manipulasi dan analisis gambar digital menggunakan algoritma komputer untuk memperoleh informasi penting. Kemudian, tujuan dan manfaat pengolahan citra yaitu meningkatkan kualitas gambar untuk analisis lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan efektif. Lalu ada contoh aplikasi pengolahan citra. Contoh aplikasi pengolahan citra terdiri dari deteksi tepi, pengenalan wajah, pemrosesan medis, dan analisis citra satelit merupakan contoh aplikasi pengolahan citra. Kemudian ada jenis-jenis citra digital. Yang pertama, citra grayscale dan citra warna, yaitu citra grayscale menggunakan intensitas abu-abu, sedangkan citra warna menggunakan kombinasi RGB atau red, green, blue untuk representasi visual. Kemudian yang kedua ada resolusi dan kedalaman warna. Resolusi mempengaruhi detail gambar, sedangkan kedalaman warna menentukan variasi warna pada citra digital. Dan yang ketiga ada format citra digital umum. Format citra digital umum meliputi format JPEG, PNG, PMP, GIF, dan TIFF dengan karakteristik kompresi berbeda-beda. Baik, materi yang kedua yaitu tentang proses dasar pengolahan citra. Kemudian ada tahapan pengolahan citra. Yang pertama ada akuisisi citra. Akuisisi citra adalah tahapan pengambilan gambar digital sebagai input untuk proses pengolahan citra. Akuisisi citra menggunakan perangkat keras seperti kamera digital atau alat pemindai seperti scanner. Yang kedua ada pre-processing atau pembersih dan perbaikan citra. Pre-processing bertujuan untuk membersihkan dan memperbaiki citra agar kualitas data optimal untuk dianalisis. Yang ketiga ada enhancement atau peningkatan kualitas citra. Enhancement meningkatkan kualitas citra dengan memperbaiki kontras, kecerahan, dan mengurangi noise untuk visual lebih jelas. Kemudian ada teknik-teknik pengolahan citra. Yang pertama adalah transformasi spasial. Transformasi spasial mengubah intensitas piksel berdasarkan posisi dan nilai tegangannya. Yang kedua ada filter frekuensi, yaitu filter frekuensi digunakan untuk memodifikasi komponen frekuensi citra, meningkatkan atau mengurangi detail tertentu. Dan yang ketiga ada segmentasi citra. Segmentasi citra memisahkan objek penting dari latar belakang untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang alat dan perangkat lunak dalam pengolahan citra. Kemudian perangkat keras yang digunakan dalam pengolahan citra. Yang pertama ada kamera dan sensor citra. Kamera menangkap citra, dan kemudian sensor mengubah cahaya menjadi sinyal digital untuk diproses komputer. Yang kedua ada scanner dan perangkat input citra lainnya. Scanner mengubah gambar fisik menjadi data digital, mendukung akurasi dalam pengolahan citra. Perangkat input lain termasuk kamera digital dan sensor. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak pengolahan citra. Yang pertama contoh software populer seperti OpenCV, MATLAB, dan lain-lain. OpenCV dan MATLAB merupakan software populer dengan fitur lengkap untuk pengolahan citra digital. Yang kedua yaitu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari software.
Ada Photoshop, kuat dan lengkap, tetapi berbayar dan kompleks untuk pemula. GIMP gratis, tapi fitur lebih terbatas dan antarmuka kurang intuitif. Kemudian ada MATLAB. Aplikasi ini efektif untuk analisis, namun mahal dan memerlukan pemrograman. Kemudian ada ImageG. Ini aplikasi yang termasuk gratis dan ringan, cocok untuk penelitian ilmiah, tapi kurang fitur editing lanjutan. Materi yang keempat yaitu tentang studi kasus dan implementasi. Contoh aplikasi pengolahan citra dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu pengolahan citra medis, deteksi dini penyakit melalui citra medis seperti MRI dan CT scan, meningkatkan akurasi diagnosis. Yang kedua, pengolahan citra dalam bidang keamanan. Pengolahan citra digunakan untuk deteksi wajah, pengawasan CCTV, dan identifikasi objek mencurigakan secara real time. Kemudian yang terakhir ada pengolahan citra dalam industri manufaktur. Deteksi cacat produk secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi pada industri manufaktur. Kemudian ada tantangan dan tren masa depan. Tantangan dalam pengolahan citra yaitu berupa kesulitan dalam segmentasi objek kompleks dan pengolahan citra real time dengan data besar. Lalu ada penggunaan AI dan machine learning dalam pengolahan citra. Integrasi AI dan machine learning mempercepat analisis citra, meningkatkan akurasi, serta membuka aplikasi inovatif. Baiklah, presentasi pada mata kuliah pemetaan dan penginderaan yang diampu oleh Bapak Krisna M.Com telah selesai dilaksanakan dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman tentang materi mata kuliah pemetaan. Saya selaku pengaji mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan. Marilah baiklah saya tutup presentasi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.